udara di Kali Jambe memang selalu terasa berbeda. Bukan sekadar dingin pegunungan, tetapi dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang, seolah hembusan napas dari kematian itu sendiri. Bagi para pengemudi yang sering melintas, terutama truk-truk besar bermuatan pasir atau semen, Kali Jambe adalah nama yang kerap disebut dengan nada bergidik. Terletak di perbatasan Kabupaten Purworejo, jalur menurun curam dengan tikungan tajam mematikan itu telah menjadi saksi bisu tak terhitung banyaknya kecelakaan. Asap knalpot yang pekat berpadu dengan aroma tanah basah dan desahan angin yang berbisik di antara pohon-pohon jati tua, menciptakan atmosfer mencekam yang tak pernah pudar. Warga sekitar percaya, tempat ini menyimpan rahasia kelam, sebuah kutukan yang tak terucapkan, menunggu korban berikutnya. Bukan hanya kecelakaan biasa, setiap insiden di Kali Jambe selalu diiringi kejanggalan yang sulit dijelaskan akal sehat. Saksi mata sering bercerita tentang lampu kendaraan yang mendadak padam, rem yang blong tanpa sebab, atau kemudi yang tiba-tiba berbelok sendiri seolah dikendalikan oleh tangan tak kasat mata. Suara benturan keras sering disusul oleh keheningan yang menyesakan, sebelum jeritan pilu para korban pecah di kegelapan. Namun, yang paling menghantui adalah laporan tentang suara-suara aneh yang terdengar dari kedalaman jurang, tepat setelah kejadian. Beberapa menyebutnya sebagai tawa yang melengking, yang lain bersumpah itu adalah ratapan panjang, seolah arwah-arwah yang terjebak di sana sedang menyambut kedatangan teman baru. Pohon-pohon besar dan rimbun yang tumbuh di sepanjang sisi jurang seolah menjadi penjaga rahasia Kali Jambe. Cabang-cabangnya yang saling merangkul membentuk kanopi gelap yang nyaris tak ditembus sinar matahari, bahkan di tengah hari bolong. Di beberapa batang pohon, terlihat bekas-bekas ikatan kain putih dan merah, sisa-sisa sesajen yang sengaja diletakkan warga sebagai penolak bala, berharap dapat menenangkan entitas penunggu yang haus. Namun, upaya itu seringkali sia-sia. Setiap hujan tiba, tanah di sekitar jurang akan lebih licin, dan tikungan itu seolah memanggil, menarik kendaraan-kendaraan besar menuju takdir mengerikan mereka, tanpa ampun. Ahmad, seorang sopir truk berpengalaman yang sering melewati jalur ini, selalu merasa gelisah setiap kali harus melintasi Kali Jambe. Ia punya ritual kecil, membunyikan klakson 3 kali, memanjatkan doa singkat, dan memelankan laju kendaraannya hingga batas paling aman. Ia pernah menyaksikan sendiri bagaimana sebuah bus pariwisata tergelincir dan terguling di tikungan itu, menewaskan puluhan penumpangnya. Bau darah dan besi berkarat masih terbayang jelas di benaknya. Sejak saat itu, ia percaya, bukan hanya kemiringan jalan atau kondisi rem yang menjadi penyebab utama, ada campur tangan lain, sebuah kekuatan tak terlihat yang bersembunyi di balik keindahan bukit-bukit yang menipu. Malam itu, Ahmad harus mengirimkan muatan pasir ke Purworejo. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari saat ia mulai memasuki area Kali Jambe. Rem truknya terasa sedikit bermasalah, namun ia yakin bisa mengatasinya. Langit sangat gelap, hanya diterangi sepotong bulan sabit yang samar. Hawa dingin menusuk, dan ia bisa mencium aroma melati yang aneh, padahal tak ada bunga melati di sekitarnya. Dari kejauhan, lampu sorot truknya menembus kegelapan, menerangi tikungan maut yang kini terlihat lebih menyeramkan dari biasanya. Ahmad menelan ludah, memejamkan mata sesaat, dan memanjatkan doa dalam hati. Ia tidak tahu, malam itu Kali Jambe telah memilihnya sebagai sasaran berikutnya. Truk Ahmad melaju pelan, merayapi turunan curam. Jantungnya berdegup kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuh. Aroma melati semakin pekat, memenuhi kabin truk, membuat kepalanya terasa pusing. Ia mencoba membuka jendela, namun udara di luar terasa lebih dingin dan lebih menusuk, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba meraihnya. Di spion samping, samar-samar ia melihat bayangan seperti asap tipis yang melayang mengikuti laju truknya, bergerak-gerak seperti menari dalam kegelapan. Budi mencoba mengabaikannya, berfokus pada jalanan di depannya yang gelap dan berkelok. Tiba-tiba, saat ia mencapai puncak tikungan, rem truknya terasa kosong. Pedal kopling diinjak, namun tak ada respons. Jantung Ahmad serasa berhenti berdetak. Ia berulang kali menginjak rem, berusaha mempertahankan kendali, namun truknya meluncur semakin cepat, tak terkendali. Keringat dingin membanjiri dahinya. Di tengah kepanikan, ia mendengar suara tawa melengking dari arah jok belakang, tawa seorang anak kecil yang terdengar sangat dekat, namun menusuk hingga ke sarafnya. Ahmad tak berani menoleh, ia tahu itu bukan hal biasa, itu bukan hayalan semata. Dari sudut matanya, ia melihat sesosok perempuan berambut panjang melintas di depannya, menari-nari di tengah jalan, mengenakan gaun putih yang melambai-lambai. Sosok itu terlihat transparan, seperti kabut, namun sangat nyata di matanya. Wajahnya pucat pasi dengan mata hitam kosong, tersenyum sinis kepadanya. Ketakutan luar biasa mencengkeram Budi.
Ia membanting setir ke kiri, mencoba menghindari sosok itu, dan dalam sepersekian detik, truknya oleng, menabrak pembatas jalan. Suara gesekan ban dan hantaman keras memenuhi udara, diiringi teriakan putus asa Ahmad. Truk itu terguling, terhempas beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di tepi jurang, hanya beberapa meter dari bibir yang menganga. Ahmad terlempar dari kursinya, tubuhnya menghantam dashboard. Pandangannya kabur, telinganya berdenging. Ia merasakan darah mengalir dari kepalanya. Namun, di tengah semua rasa sakit itu, ia masih bisa mendengar suara tawa anak kecil itu, kini terdengar lebih jelas dan lebih dekat, seolah-olah tawa itu berasal dari dalam truknya sendiri. Tawa itu diikuti oleh bisikan-bisikan yang tak jelas, seperti paduan suara arwah yang bersuka cita. Ahmad mencoba mengumpulkan kesadaran, berusaha merangkak keluar dari reruntuhan truk. Rasa dingin yang luar biasa menjalari tubuhnya, seolah ada yang menyentuhnya. Dari balik kaca yang pecah, ia melihat samar-samar bayangan-bayangan hitam yang bergerak-gerak di antara pohon-pohon di jurang, seolah-olah mengamati dirinya. Ia tahu, ia telah selamat dari kecelakaan fisik, namun ia tak tahu apakah ia akan selamat dari teror yang baru saja ia alami. Jeritan yang sering ia dengar dari jurang kini terasa sangat personal, seolah memanggil namanya, mengundangnya bergabung dengan mereka. Matahari pagi menyingsing, menerangi kengerian di Kali Jambe. Truk Ahmad teronggok ringsek di tepi jurang, pemandangan yang sudah terlalu akrab bagi warga sekitar. Tim penyelamat dan polisi segera tiba, namun mereka menemukan Ahmad dalam kondisi syok berat, tubuhnya penuh luka, namun yang paling mengkhawatirkan adalah tatapan kosong di matanya. Ia terus-menerus bergumam tentang wanita putih dan tawa anak kecil, kata-kata yang dianggap delusi akibat trauma. Namun, bagi para warga tua di Kali Jambe, apa yang diucapkan Ahmad bukanlah hal baru, melainkan sebuah konfirmasi atas keyakinan mereka selama ini. Beberapa warga yang ikut membantu evakuasi mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menemukan jejak rem yang sangat panjang dan tak lazim, seolah truk itu sengaja ditarik atau dibelokkan secara paksa. Tidak ada tanda-tanda kerusakan rem yang parah yang bisa menjelaskan insiden tersebut. Ini semakin memperkuat dugaan adanya faktor non-teknis. Aroma melati yang samar masih tercium di sekitar lokasi kejadian, dan beberapa warga yang peka bahkan merasakan aura dingin yang menusuk, seolah ada energi tak kasat mata yang masih berdiam di sana, mengawasi dengan dingin. Petugas kepolisian, yang lebih mengandalkan logika dan bukti fisik, mencatat kecelakaan ini sebagai kelalaian pengemudi atau kerusakan mekanis. Mereka sudah terlalu sering menangani kasus serupa di Kali Jambe dan selalu sampai pada kesimpulan yang sama. Namun, bagi warga, penjelasan itu tak pernah memuaskan. Mereka tahu, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar masalah teknis. Mereka telah melihat terlalu banyak, merasakan terlalu banyak, untuk bisa mengabaikan bisikan-bisikan horor yang selalu menyelimuti tikungan maut itu. Seorang nenek tua, Mbah Rini, yang rumahnya tak jauh dari tikungan, datang ke lokasi kejadian. Ia melihat Ahmad dengan tatapan prihatin. Dia sudah melihat, "Nak," bisik Mbah Rini kepada salah seorang warga, dia sudah melihat penjaga jurang. Mbah Rini bercerita tentang kisah-kisah lama, tentang arwah-arwah yang tak tenang di jurang itu, yang selalu mencari teman untuk menemaninya di alam baka. Ia juga menyebutkan tentang gerbang Kali Jambe, sebuah titik di jurang yang konon menjadi pintu masuk ke dunia lain, dan terkadang terbuka, menarik apa saja yang lewat di dekatnya. Para pemuda desa seringkali menolak cerita-cerita semacam itu, menganggapnya tahayul belaka. Namun, setelah melihat kondisi Ahmad, dan mendengar pengakuannya yang aneh, keraguan mulai muncul di benak mereka. Beberapa bahkan mulai mengingat kembali cerita-cerita seram yang didengar dari kakek nenek mereka saat masih kecil, tentang orang-orang yang hilang di jurang Kali Jambe tanpa jejak, atau tentang suara tangisan misterius yang sering terdengar di malam hari. Kali Jambe bukan lagi sekadar jalan, tapi sebuah entitas hidup, sebuah mitos yang terus menuntut persembahan. Setelah kejadian itu, Ahmad memutuskan untuk tidak lagi menjadi sopir truk. Trauma atas pengalaman di Kali Jambe terlalu dalam. Setiap malam, ia dihantui mimpi buruk tentang wanita putih berwajah pucat dan tawa anak kecil yang melengking. Ia sering terbangun dengan keringat dingin membanjiri tubuhnya, dan aroma melati yang aneh masih tercium samar di kamarnya, seolah membuntutinya. Kondisinya semakin memburuk, ia jadi lebih sering melamun, berbicara sendiri, dan menolak berinteraksi dengan orang lain. Keluarganya khawatir, namun tak tahu harus berbuat apa untuk membantunya. Sementara itu, di Kali Jambe, ketakutan warga semakin menjadi-jadi. Beberapa sopir truk mulai mencari jalur alternatif, meskipun lebih jauh dan lebih sulit. Malam hari, suasana di sekitar tikungan maut terasa sangat sunyi,
Hanya ada suara angin dan kadang-kadang desahan anjing liar. Tak ada lagi yang berani melintas sendirian setelah matahari terbenam. Mereka yakin, kecelakaan Ahmad bukanlah yang terakhir, melainkan sebuah peringatan. Sebuah tanda bahwa penunggu Kali Jambe sedang aktif dan haus. Mbah Rini, dengan bekal pengetahuannya tentang hal-hal gaib, mencoba mencari tahu lebih dalam. Ia melakukan ritual sederhana di dekat jurang, meletakkan sesajen dan membakar kemenyan. Asap kemenyan membumbung tinggi, mengundang energi-energi tak kasat mata. Mbah Rini memejamkan mata, dan mulai melafalkan mantra-mantra kuno. Ia merasakan hawa dingin yang luar biasa dari kedalaman jurang, seolah ada sesuatu yang besar dan purba sedang bernapas di sana. Bisikan-bisikan tak jelas mulai terdengar, seperti gumaman dari banyak suara yang tumpang tindih, mencoba menyampaikan pesan. Dalam trancenya, Mbah Rini melihat kilasan-kilasan masa lalu. Ia melihat barisan mayat yang dilempar ke jurang, jeritan kesakitan, dan darah yang mengalir. Ia melihat dendam yang tak terbalaskan, arwah-arwah yang terperangkap, dan entitas lain yang mengambil keuntungan dari penderitaan itu. Ia melihat sebuah sumur tua di dasar jurang, yang konon menjadi pusat energi gelap, sebuah lubang hati bumi yang menjadi gerbang bagi mereka yang tak bisa berpulang. Mbah Rini menyadari, Kali Jambe bukanlah sekadar tempat kecelakaan, melainkan sebuah medan perang spiritual yang tak terlihat. Ketika Mbah Rini sadar dari trancenya, ia sangat kelelahan. Wajahnya pucat pasi. Ia mengatakan kepada beberapa warga yang menunggunya bahwa jurang itu adalah tempat yang dikutuk, dihuni oleh arwah-arwah penasaran dan entitas penjaga yang haus energi. Mereka mengambil siapa saja yang mereka inginkan, bisik Mbah Rini, terutama mereka yang memiliki energi ketakutan dan keputusasaan. Ia menyarankan agar warga tidak lagi melewati Kali Jambe di malam hari, dan untuk selalu berhati-hati, karena penunggu itu bisa mengambil wujud apa saja untuk memancing korban. Cerita Mbah Rini tentang kutukan dan penunggu jurang semakin menyebar luas di desa Kali Jambe dan sekitarnya. Banyak warga yang mulai percaya, terutama setelah melihat kondisi Ahmad yang tak kunjung membaik. Namun, ada juga yang skeptis, terutama kaum muda dan orang-orang berpendidikan. Mereka menganggap semua itu hanya tahayul dan upaya untuk menyalahkan hal gaib atas kelalaian manusia. Perdebatan pun pecah di antara warga, antara yang percaya dan yang tidak, menciptakan ketegangan baru di tengah desa yang sudah diliputi ketakutan. Seorang jurnalis muda dari kota, Rina, tertarik dengan fenomena kecelakaan beruntun di Kali Jambe dan kisah-kisah mistis di baliknya. Ia ingin membuat liputan investigasi yang mendalam, membuktikan bahwa semua itu hanyalah kebetulan atau kelalaian teknis. Rina adalah wanita yang cerdas dan logis, tidak percaya pada hal-hal supranatural. Ia datang ke Kali Jambe dengan kamera dan alat perekam, siap membongkar mitos yang berkembang di sana. Ia mewawancarai warga, termasuk Mbah Rini dan Ahmad. Ketika Rina mewawancarai Ahmad, ia terkejut melihat kondisi pria itu. Mata Ahmad kosong, dan ia seringkali berbicara tentang mereka yang menarik kemudinya. Aroma melati itu, Mbak, bisik Ahmad dengan suara gemetar, mereka ada di mana-mana. Rina mencoba mencari celah logika, mungkin Ahmad hanya halusinasi. Namun, ia tidak bisa mengabaikan ketulusan di mata Ahmad dan ketakutan yang begitu nyata. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres di balik kasus-kasus ini. Rina memutuskan untuk menginap di Kali Jambe selama beberapa hari untuk merasakan langsung atmosfer di sana. Ia memilih penginapan sederhana di dekat tikungan maut. Malam pertama, ia mencoba tidur, namun ia seringkali terbangun oleh suara-suara aneh dari luar. Suara desahan angin yang berbisik, seperti orang menangis atau tertawa. Sesekali, ia mendengar suara benda jatuh yang berat, seolah ada sesuatu yang sedang bergerak di jurang. Meskipun logis, ia mulai merasakan bulu kuduknya merinding. Pada malam kedua, Rina nekat pergi ke tikungan maut sendirian, berbekal senter dan kamera. Ia ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Bulan sabit tergantung rendah, menembus sedikit kegelapan. Udara terasa sangat dingin. Saat ia berdiri di tepi jurang, ia mendengar suara gemerisik daun yang sangat keras, padahal tidak ada angin. Dari kegelapan jurang, samar-samar ia melihat bayangan hitam bergerak-gerak, menyerupai siluet manusia yang menari-nari. Jantung Rina berdegup kencang. Ia mengarahkan senternya, namun bayangan itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan aroma melati yang dingin dan memualkan. Rina mulai merasakan bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh di luar batas akal sehatnya. Rina pulang ke penginapan dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan rasa ingin tahu yang membara. Ia mencoba memproses apa yang baru saja ia lihat, tetapi benaknya menolak untuk menerima penjelasan supranatural.
Ia membuka kamera digitalnya, berharap ada bukti yang terekam. Ia menelusuri setiap foto yang diambilnya di jurang tadi malam. Sebagian besar gelap dan tidak jelas, tetapi ada satu foto yang membuat darahnya berdesir. Di tengah kegelapan, di antara pepohonan rimbun di dasar jurang, tampak samar-samar siluet wajah seorang wanita dengan mata kosong dan senyuman yang sangat tipis. Wajah itu tampak familiar, seperti wanita dalam mimpi buruk atau cerita hantu. Rina memperbesar gambar, dan jantungnya berdetak kencang. Sosok itu bukan ilusi, melainkan terukir jelas dalam piksel foto. Di belakang wanita itu, samar-samar terlihat barisan orang-orang berpakaian compang-camping, berdiri diam seolah mengawasinya. Rina menjatuhkan kameranya. Ia tidak bisa lagi menolak kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di Kali Jambe. Rasa takut yang nyata mulai menyelimuti dirinya, menggantikan skeptisisme yang dulu ia pegang teguh. Ia mencoba menghubungi teman-teman sesama jurnalis, namun ia ragu. Siapa yang akan percaya cerita tentang penampakan hantu di dalam jurang? Ia akan dianggap gila. Rina akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Mbah Rini. Ia merasa, hanya Mbah Rini yang bisa memberinya jawaban, atau setidaknya, jalan keluar dari kebingungan dan ketakutan yang kini menghantuinya. Rina menunjukkan foto itu kepada Mbah Rini. Mata tua Mbah Rini membulat, dan ia mendesah panjang. Itu dia, nak, bisik Mbah Rini, menunjuk wajah di foto, itu adalah sang penjaga jurang, entitas utama di tempat ini. Mbah Rini menjelaskan bahwa sosok itu adalah perwujudan dari dendam kolektif arwah-arwah yang terperangkap di jurang. Namun ia juga memiliki kekuatannya sendiri, mengendalikan arwah-arwah lain dan memanipulasi takdir. Foto itu adalah bukti kuat, yang membuktikan bahwa Rina tidak salah, dan bahaya di Kali Jambe adalah nyata. Mbah Rini kemudian menceritakan lebih dalam tentang sejarah kelam jurang itu. Konon, di masa lalu, tempat itu adalah lokasi eksekusi massal. Orang-orang yang dianggap melanggar atau membangkang, dilempar hidup-hidup ke jurang itu untuk mati perlahan. Dendam mereka menumpuk, bercampur dengan energi negatif dari tanah, dan menarik entitas gelap untuk bersemayam di sana, menjadi penjaga jurang yang haus. Setiap kecelakaan adalah persembahan, sebuah pemenuhan akan dahaga mereka. Rina mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa ia telah terseret masuk ke dalam pusaran misteri yang jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Rina, didorong oleh rasa tanggung jawab jurnalistik dan ketakutan pribadi, memutuskan untuk membantu warga Kali Jambe. Ia ingin mencari cara untuk menghentikan kutukan ini, agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Bersama Mbah Rini dan beberapa sesepuh desa yang percaya pada hal gaib, mereka sepakat untuk melakukan ritual pengusiran besar-besaran, yang disebut pembersihan jurang. Ritual ini sudah lama tidak dilakukan karena dianggap terlalu berbahaya, namun kini mereka tak punya pilihan lain. Ritual itu direncanakan akan dilakukan pada malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap paling keramat dalam kalender Jawa. Persiapan dilakukan secara rahasia, agar tidak menimbulkan kepanikan massal. Mbah Rini mengumpulkan berbagai sesajen, termasuk bunga 7 rupa, ayam hitam, dan kemenyan khusus yang hanya bisa didapatkan dari hutan keramat. Rina membantu mendokumentasikan setiap proses, meskipun tangannya gemetar. Ia tahu ia sedang melangkah ke wilayah yang tidak dikenal, ke dalam dunia yang dulu ia anggap mitos. Ketika malam Jumat Kliwon tiba, suasana di Kali Jambe terasa sangat hening, mencekam. Langit tertutup awan, tidak ada bintang yang terlihat. Rina, Mbah Rini, dan beberapa sesepuh desa pergi ke tikungan maut. Mereka mulai melakukan ritual di tepi jurang. Mbah Rini melafalkan mantra-mantra kuno dengan suara bergetar, asap kemenyan membumbung tinggi, menciptakan selubung mistis. Rina merasakan hawa dingin yang luar biasa kuat, seolah ada banyak mata yang mengawasi mereka dari dalam jurang. Di tengah ritual, tiba-tiba angin bertiup kencang, memadamkan lilin-lilin sesajen dan membuat mereka kesulitan berdiri tegak. Dari kedalaman jurang, terdengar suara tawa yang sangat keras dan melengking, bukan tawa anak kecil, melainkan tawa seorang wanita dewasa yang penuh amarah dan kegembiraan, tawa sang penjaga jurang. Suara itu begitu kuat hingga membuat telinga Rina sakit. Kemudian, disusul oleh suara gemuruh pelan, seolah tanah di bawah kaki mereka sedang bergetar. Mbah Rini berteriak, menyuruh semua orang mundur. Ia mengatakan bahwa penjaga jurang tidak senang, dan ritual ini telah membangunkan amarahnya. Dari jurang, muncullah kabut hitam pekat yang perlahan naik ke atas, membentuk siluet-siluet menyerupai manusia yang melayang-layang. Beberapa di antaranya mencoba meraih mereka dengan tangan-tangan transparan. Rina ketakutan, ia belum pernah merasakan kengerian seperti ini. Mereka lari terbirit-birit meninggalkan lokasi,
ritual itu gagal. Suara tawa dan gemuruh masih terdengar dari belakang mereka, seolah mengejek kegagalan itu. Gagalnya ritual pengusiran membuat ketakutan di Kali Jambe memuncak. Mbah Rini jatuh sakit setelah kejadian itu, dan kondisi Ahmad semakin parah. Ia terus-menerus meracau tentang mereka yang menginginkan lebih. Warga desa kini benar-benar yakin bahwa Kali Jambe dikutuk, dan tak ada yang bisa menghentikan kemarahan penjaga jurang. Rina, yang tadinya seorang jurnalis skeptis, kini percaya sepenuhnya pada cerita-cerita mistis itu. Ia merasa bersalah karena telah membangunkan amarah entitas tersebut. Tidak lama setelah kegagalan ritual, kecelakaan kembali terjadi di tikungan maut Kali Jambe. Kali ini, sebuah mobil keluarga yang baru pulang dari berlibur, menabrak pembatas jalan dan terjun bebas ke jurang. Kondisi korban sangat mengenaskan, dan tidak ada yang selamat. Pemandangan itu lebih mengerikan dari sebelumnya, seolah penjaga jurang sedang menunjukkan kekuatannya, mengirimkan pesan bahwa ia tidak akan terganggu, dan akan terus menuntut. Ketika tim evakuasi mencoba mengangkat mobil dari dasar jurang, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di antara reruntuhan mobil, tergeletak sebuah boneka anak kecil yang sudah usang, terbuat dari kain perca. Boneka itu tidak tampak seperti milik korban. Yang lebih aneh, boneka itu mengeluarkan aroma melati yang sangat kuat, aroma yang sama persis dengan yang dirasakan Ahmad saat kecelakaan. Beberapa petugas bahkan mengaku mendengar bisikan samar dari boneka itu, seolah ia hidup dan mengamati mereka. Penemuan boneka itu semakin memperkuat keyakinan warga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Boneka itu kemudian diletakkan di pos polisi terdekat, namun tak ada yang berani menyentuhnya. Beberapa hari kemudian, salah seorang polisi yang bertugas menjaga pos tersebut melaporkan hal aneh. Ia mengaku melihat boneka itu bergerak sendiri di malam hari, dan kadang-kadang mendengar suara tawa anak kecil darinya. Polisi itu akhirnya meminta cuti panjang, ketakutan. Mbah Rini, yang kini sudah sedikit pulih, mendengar tentang boneka itu. Ia langsung tahu bahwa boneka itu adalah media yang digunakan oleh penjaga jurang. Dia sekarang bisa mendekati kita. Nak, bisik Mbah Rini kepada Rina. Dia bisa mengintai dari mana saja. Ini adalah peringatan paling menakutkan, entitas dari jurang itu kini tidak hanya terbatas di wilayahnya, tetapi bisa menjangkau kehidupan mereka di desa. Ketakutan itu kini terasa lebih personal, lebih dekat, dan lebih nyata. Kabar tentang boneka yang menghantui pos polisi menyebar cepat, dan kepanikan melanda desa Kali Jambe. Warga mulai mengunci diri di rumah masing-masing setelah matahari terbenam, takut akan kehadiran yang tak terlihat itu. Mereka memasang jimat dan doa di setiap pintu dan jendela, berharap dapat menolak bala. Aroma melati yang dingin kini tidak hanya tercium di tikungan maut, tetapi juga samar-samar mulai menyelimuti sudut-sudut desa, seolah penjaga jurang sedang berpatroli, mencari mangsa. Rina, yang tadinya berani, kini merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia mendengar suara-suara aneh di sekitar penginapannya, ketukan pelan di pintu, langkah kaki yang menyeret di luar jendela, dan bisikan-bisikan nama yang tidak jelas. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi, namun ia tahu di lubuk hatinya, ia tidak sendiri. Ia melihat bayangan-bayangan sekilas di sudut mata, seolah ada yang mengawasinya. Suatu malam, teror itu mencapai puncaknya. Listrik di seluruh desa padam secara mendadak. Kegelapan total menyelimuti Kali Jambe, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang samar. Bersamaan dengan itu, terdengar jeritan histeris dari rumah di ujung desa. Warga berteriak ketakutan. Beberapa saat kemudian, suara jeritan itu mereda, digantikan oleh keheningan yang mencekam, dan kemudian, terdengar tawa melengking seorang wanita yang memenuhi seisi desa, tawa yang menusuk tulang, diikuti oleh tawa anak kecil. Rina, yang bersembunyi di bawah meja, merasakan hawa dingin yang luar biasa di dalam penginapannya. Ia mendengar langkah kaki yang menyeret dan berhenti tepat di depan kamarnya. Jantungnya berdetak kencang, ia tak berani bergerak. Aroma melati begitu pekat, seolah ada sosok tak terlihat yang berdiri di dekatnya. Ia bisa merasakan hembusan napas dingin di lehernya. Rina menutup matanya, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk, namun kengerian itu terlalu nyata untuk diabaikan. Pagi harinya, warga menemukan rumah di ujung desa itu kosong. Seluruh penghuninya, satu keluarga kecil, menghilang tanpa jejak. Hanya ada bekas cakaran di dinding dan aroma melati yang pekat. Ini adalah bukti nyata bahwa penjaga jurang kini tidak hanya mengambil nyawa di jalan, tetapi juga merenggut kehidupan langsung dari rumah mereka. Kali Jambe kini benar-benar menjadi desa yang diliputi horor, di mana tidak ada tempat yang aman,
Dan setiap orang menunggu giliran mereka untuk menjadi korban selanjutnya dari entitas tak terlihat yang haus darah. Hilangnya keluarga itu adalah pukulan telak bagi desa Kalijambe. Beberapa warga yang masih memiliki sanak saudara di luar desa mulai berbondong-bondong mengungsi, meninggalkan rumah dan ladang mereka. Desa yang dulunya ramai, kini perlahan-lahan menjadi sunyi, seolah ditinggalkan. Hanya segelintir warga tua dan Mbah Rini yang memilih bertahan, pasrah pada takdir dan mencoba memahami maksud dari teror yang tak berkesudahan ini. Mereka tahu, melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah, karena kutukan Kalijambe seolah melekat pada tanahnya. Rina, meskipun ketakutan, memutuskan untuk tetap tinggal. Ia merasa harus menuntaskan liputannya, menemukan jawaban, dan mungkin, sebuah solusi. Ia menyadari bahwa penjaga jurang ini bukan sekadar hantu biasa, melainkan sebuah entitas yang sangat kuat dan cerdas, yang mungkin saja telah lama hidup di sana, memanen ketakutan dan penderitaan manusia. Ia mencoba mencari literatur kuno, catatan sejarah, atau apapun yang bisa menjelaskan mengapa jurang itu begitu dikutuk dan mengapa penjaga jurang begitu haus akan nyawa. Mbah Rini, dengan sisa-sisa kekuatannya, mencoba berkomunikasi lagi dengan alam gaib, namun kali ini bukan untuk mengusir, melainkan untuk memahami. Ia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh penjaga jurang, dan mengapa ia terus mengambil nyawa. Dalam salah satu ritualnya, Mbah Rini melihat sebuah visi tentang sumur kuno di dasar jurang, yang kini memancarkan cahaya merah darah. Visi itu menunjukkan bahwa sumur itu adalah sumber kekuatan penjaga jurang, dan ia akan terus menuntut tumbal selama sumur itu masih aktif. Rina dan Mbah Rini menyadari bahwa ini adalah kutukan yang takkan berakhir selama akar masalahnya tidak diatasi. Mereka mengerti bahwa tidak ada cara untuk mengusir entitas itu sepenuhnya. Ia telah menyatu dengan tanah Kalijambe. Solusi satu-satunya adalah mencari cara untuk menidurkan atau mengunci kekuatan yang berasal dari sumur itu. Namun itu adalah tugas yang sangat berbahaya, mungkin berarti mengorbankan diri sendiri. Mereka tahu bahwa tidak ada jaminan keberhasilan, dan upaya ini bisa saja menelan nyawa mereka. Hingga hari ini, Kalijambe masih menyimpan misterinya. Kecelakaan-kecelakaan di tikungan maut sesekali masih terjadi, meskipun tidak sesering dulu. Warga yang tersisa hidup dalam bayang-bayang ketakutan, selalu waspada terhadap aroma melati yang dingin dan bisikan angin yang membawa jeritan. Kisah tentang penjaga jurang dan sumur kuno di dasar jurang menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Sebuah peringatan abadi bahwa di beberapa tempat, batas antara hidup dan mati, antara dunia nyata dan gaib, sangatlah tipis, dan kutukan dapat bersemayam dalam keindahan alam yang menipu. Kalijambe akan selalu menjadi pengingat akan kekuatan gelap yang mengintai di balik kesunyian malam, haus akan nyawa, dan takkan pernah kenyang.